Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat dan mewawancarai seorang yang masih melestarikan budaya mengayam, yaitu Rotan, yang ada di Sambas, lebih tepatnya di Desa Piantus, Dusun Kenanai. Bagi masyarakat Sambas, khususnya Kenanai, Rotan bukan sekedar hasil hutan, ia adalah bahan kehidupan, diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dulu, rotan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bagian dari budaya masyarakat Melayu Sambas. Salim, umur 52 tahun, merupakan salah satu masyarakat di Kenanai yang masih mengayam rotan dari tahun 2008 sampai sekarang. Di tangannya, rotan dipilih dengan cermat dari alam, dibersihkan, dikeringkan, lalu dipersiapkan sebelum dianyam. Proses ini membutuhkan ketelatenan dan pengalaman. Rotan mulai dianyam satu demi satu, setiap tarikan dan simpulan dilakukan dengan sabar dan penuh perhitungan. Mengayam bukan sekedar tergesa-gesa, tetapi proses yang mengajarkan ketenangan dan ketekunan. Setiap anyaman memiliki makna, pola dan bentuknya, mencerminkan kebiasaan hidup masyarakat Sambas. Sederhana, rapi, dan fungsional. Anyaman bukan hanya benda pakai, tetapi juga cerminan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Mengayam rotan bukan sekedar kerja, tapi budaya dan kebiasaan. Dari sinilah kita belajar sabar, tekun, dan menghargai alam. Selain bernilai budaya, anyaman rotan juga menjadi sumber kehidupan. Kerajinan ini membantu menopang ekonomi keluarga dan mempererat hubungan sosial dan melalui kerja bersama serta saling berbagi pengetahuan. Di tengah arus modernisasi dan produk pabrikan, seni mengayam rotan menghadapi tantangan. Namun, selama masih ada yang mau belajar dan meneruskan, budaya ini akan tetap hidup. Karena di setiap anyaman rotan tersimpan sejarah dan budaya masyarakat Melayu Sambas. Adapun alat yang digunakan untuk membuat anyaman rotan seperti pisau, peraut, gergaji, palu, amplas, gunting, dan cat. Pada tahap awal, rotan sebelum diolah dibersihkan terlebih dahulu, dipotong dengan gergaji, lalu disortir berdasarkan ukuran. Yang kedua, pada tahap penjemuran, rotan dijemur di bawah sinar matahari agar kadar airnya berkurang, menjadikannya lebih kuat dan awet. Yang ketiga, pada tahap perendaman, rotan kering direndam dengan air, terkadang menggunakan air hangat agar seratnya lunak dan lentur, mencegahnya patah saat dianyam. Setelah itu, rotan diraut atau dibelah menggunakan pisau peraut menjadi bilah-bilah tipis atau filamen, kemudian dikupas kulitnya dan diraut hingga halus permukaannya. Lalu, untuk produk besar seperti kursi, meja, rotan tebal dibengkokkan menggunakan pemanasan dari api gas dan sedikit dipukul dengan palu, membentuk kerangka dengan bantuan sedikit tenaga. Pada tahap penganyaman, awali dengan membuat pola dasar, biasanya selang-seling, menggunakan bilah rotan. Jika rotan habis, disambung dengan menyisipkan bilah baru. Rotan dijalin terus-menerus, membentuk pola hingga mencapai tinggi atau bentuk yang diinginkan. Dan pada tahap finishing, setelah anyaman selesai, sisa rotan dirapikan dengan gunting dan produk dihaluskan dengan amplas, lalu dicat atau diberi pelapis agar lebih cantik dan awet.